Salam Guru Penggerak. Saya Pantun Menggaul, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 10 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajat Dewantara pada modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah merupakan dua hal yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran mempunyai fungsi menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi diri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat nilai dari kognitif saja. Yang ketiga, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Yang keempat, murid sebagai objek pembelajaran. Yang kelima, tuntas dalam pembelajaran atau mencapai KKN. Yang keenam, saya sering mengeluh jika baik siswa yang tidak tuntas. Namun, setelah mempelajari filosofi Ki Hajat Dewantara, apa yang berubah pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari ini? Ternyata saya berubah dalam memahami. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan kurang tepat selama ini. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa melakukan proses pembelajaran harus kita lakukan secara menyeluruh, mulai dari budaya, spiritual, kognitif, psikomotor, afektif, bahkan juga sosial. Kita harus menjadikan murid sebagai pembelajaran, atau kita harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Dalam mereka belajar harus kita berikan kebebasan untuk ekspresi, mengungkapkan pendapat dan kreasi. Dan fungsi saya sebagai fasilitator bagi mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru harus ikhlas penuh kesadaran dengan segala keputusan hati menuntun anak-anak demi kebahagiaan mereka. Yang kedua, saya harus memahami karakteristik siswa. Harus bisa kita bedakan yang pemahaman mereka yang low, harus juga kita pahami siswa itu ada yang sangat beraktif atau tidak. Yang ketiga, memberi kesempatan pada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodrat. Kemudian, apa yang dapat saya lakukan di dalam kelas saya? Yang pertama, saya merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid secara seutuhnya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, di mana kita tahu
2021 ini sudah berorientasi kepada kemajuan teknologi. Kemudian hal yang dapat saya terapkan segera di kelas. Yang pertama, menuntun kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menjadi teladan bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, jalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid. Demikianlah yang boleh sampaikan sebagai penutup dalam koneksi antar materi pendidikan pelajaran